Halo Sobat Astral, kembali lagi bersama saya Vicky Firmanto dalam Ghost Investigation. Pada kali ini saya akan memutar dan memilih beberapa video yang saya anggap ini menyeramkan dan ada unsur dari hal supranatural. Langsung saja saya putar video yang pertama. Di sini tertulis penampakan di depan pintu kamar rumah sakit. Ada orang yang sedang tiduran. Saya belum melihat tadi. Di ruangannya kan gelap ya. Ada infus digantung, ada seolah-olah ada pocong. Ntar dulu deh. Ini bener rumah sakit atau bukan? Kok rumah sakit kayak rumah biasa ya kalau kita lihat tampilannya. Itu seperti orang mungkin klinik di daerah kabupaten gitu, RTV-nya situ. Kok ada kulkas? Sejak kapan rumah sakit ada kulkas di kamarnya pasien? Kedua, kok itu ruang apa ya, kayak tempat menunggu si keluarga dari pasien, kok seperti kayak balai-balai kayu biasa aja. Benar gak? Tapi kalau kita lihat dari penampakannya, itu sekilas memang seperti pocong. Kita ulang lagi. Oke, sepause itu. Itu putih kayak berdiri ya, tapi ada bayangannya. Terus si orang di video ini memvideokannya itu seperti sengaja ya, dari atas terus ke samping. Jadi kayak seolah-olah memang udah tahu bakal ada apa di situ. Terus ketika ada pocongnya, langsung dialihkan videonya ke atas. Coba kita lihat lagi. Ini ke atas. Oh, ceritanya videoin apa sih, tangan di infus ya. Ada dua opsi yang saya bisa katakan. Yang pertama, ini bukan rumah sakit. Ini seperti mungkin rumah, dirawat di rumah gitu, rawat inap di rumah atau di klinik di daerah kabupaten perkampungan sana, sehingga ya fasilitasnya tidak seperti rumah sakit di kota pada umumnya gitu. Terus kemungkinan juga ini video yang disetting karena dia seperti sudah tahu apa yang terjadi dalam video ini, penampakan di mana, lokasinya, dan seperti apa. Kalau hal lainnya bisa dikatakan ini mungkin nyata dan kebetulan tertangkap. Tapi yang saya curiga itu penampakan hantunya itu seperti ada bayangannya. Setelah saya, hantu tidak seperti itu ya. Kok ada bayangannya jelas itu. Terus begitu dia ke atas, terus hilang. Jadi kayak disengaja ya, begini terus ke atas. Jadi kan lihat begini terus ke atas. Jadi seolah-olah orang-orang tuh bisa siap-siap di situ untuk beresin hantunya gitu. Saya bilang ini video yang palsu atau settingan belaka. Kita masuk ke video yang kedua. Ketika ganti lampu, pasangan ini dikejutkan oleh makhluk halus yang muncul di tembok rumahnya. Coba kita play lagi. Jadi ada orang ganti lampu ya. Jadi ada orang ganti lampu. Ini orang luar nih, Eropa. Terus tiba-tiba ada muncul muka di sebelah kiri. Terus muncul muka. Ini kalau pribadi mungkin kaget ya lihatnya kalau sendirian saat malam-malam. Oke, saya pause. Memang jelas banget. Orang luar negeri itu sering banget bikin video seperti ini. Jadi memang udah setting. Lagian orang ganti lampu ngapain di videoin juga gitu logikanya. Emang sekedar konten ini yang untuk hiburan. Jadi emang untuk nakut-nakutin, dan muka si orang ini sebenarnya editan. Jadi emang editan aja gitu loh, menggunakan perangkat-perangkat komputer yang mungkin After Effects atau lain-lainnya lah pokoknya. Tapi ini jelas ini settingan sih.
memang untuk sekedar konten semata aja. Kita masuk ke konten yang ketiga ya. Oh, ini bukan video penampakan nih, tapi lebih ke ekspresi sih. Jangan banyak melamun, gue kira dia bercanda. Tulisannya apa itu? Coba saya ulang lagi. Merinding abis, nyanyi-nyanyi tahu-tahu tiduran terus nangis. Gue kira dia bercanda, udah gue siapin video abis nyanyi-nyanyi malah. Pribadi sih, saya nggak ada ngerasain energi orang kesurupan di situ ya. Dari raut matanya pun sempat kedip lagi. Terus matanya bergerak. Terus senyumnya itu memang seperti dibuat ya. Mbaknya ini seperti mirip artis Korea siapa ya? Pernah lihat ya? Terus nah ini ekspresi matanya dan mulutnya memang seperti dibuat-buat sih. Kalau orang kesurupan jarang sih sampai buka mulut kayak seolah-olah buat nakut-nakutin, jarang. Mereka tuh malah kalau bisa nutupin si makhluk halus itu yang masuk ke tubuh orang. Malah kalau bisa mereka nutupin bahwa ini orang nggak kesurupan, seperti biasa aja gitu, untuk memanipulasi orang di sekitar. Kalau sampai dari tidur terus bangun kayak zombie, itu seperti bukan sih. Terus langsung posisinya begini, setan nggak harus begitu juga sih. Yang saya pernah temui orang-orang yang kesurupan, biasanya mereka ya satu gerakan aja diem, atau mereka nggak sampai emang kayak apa ya, gerakannya seperti sudah ada ritmenya, nggak seperti itu. Dari banyak kesurupan ini mungkin banyak lagi ada masalah, jadi ya nggak tahu juga, mungkin juga bercanda atau lagi cari perhatian gitu. Tapi saya rasa ini bukan kesurupan, ini emang lagi bercanda aja buat nakut-nakutin temennya, atau sekedar ya hiburan semata. Kita masuk ke video yang keempat. Pria ini lari ketakutan usai lihat boneka yang ada di kamarnya bergerak sendiri. Jadi bonekanya ini apa ya, akrobat ya, balik jatuh. Terus kok dia kayak seperti sudah tahu ya di videoin gitu. Terus temennya ini kayak setting juga, lari panik. Fenomena benda bergerak sendiri biasanya kalau dari makhluk halus ya, mereka tuh nggak seperti di video. Ini kan jatuhnya seperti dipakai tali yang tipis banget, jadi di kamera nggak kelihatan, apalagi piksel kameranya nggak terlalu tajam ya, dan penerangan yang kurang terang. Jadi memang seperti tali kok kamu lihat ya. Coba kita play pelan-pelan ya. Nih jatuhnya pertama dia ke samping, tek. Nah terus pindah samping, tek, dia begitu kan. Nah itu seperti di bagian pantatnya itu dikasih tali, jadi ditarik ke samping dulu, terus ditarik ke depan. Terus kenapa sih pas dia, saya nggak tahu orang-orang yang bilang video penampakan, video ada apa-apa gitu, ketika objeknya satu, terus dia bisa masih sempet tuh kameranya digeser ke samping dan melihat sekitarnya gitu, terus ke depan situ kameranya lagi. Jadi saya katakan video settingan ya, memang untuk konten aja, untuk lucu-lucuan semata. Karena bonekanya gerakannya konstan sih, dari begini terus begini gitu kan. Ya kita next video deh. Apa nih? Dikira candaan, ternyata hantu beneran. Ada mbak lari pakai hijab. Terus mbaknya diam. Oh ternyata creepy video ya. Oh terus hilang mbaknya. Kamera goyang-goyangin terus hilang. Macam-macam orang cuma sekarang ya. Orang mbak lari terus diem di situ, stay. Terus set itu hilang. Ya jelas settingan lagi, mbaknya lari gitu loh.
Ya, teman-teman juga pasti saya rasa tahu bila bisa lihat. Ini hanya konten semata ya. Masih konten lagi ini, jadi video creepy. Nah, ini seperti di hutan ya. Hutan rawa-rawa pabrik tua gitu ya. Oke. Itu ada nyenterin sesuatu di pohon, terus ada orang ramai kumpul. Warga sampai kumpul ya. Gila, ada siapa tuh kayak Pak Ustadz gitu kumpul, terus senterin kuntilanak di pohon ya. Oke, kita pause. Biasa kok di kampung-kampung memang segitu sih. Jadi penampakan tuh setannya udah terlalu berani sama manusia. Jadi ketika udah disenterin pun dan orang ramai ini mereka masih ada gitu loh. Sebenarnya suatu hal yang dimana nggak tahu lah, mungkin makhluk astral yang berada di wilayah sana lebih berani, lebih kuat dan menganggap manusia itu biasa aja gitu loh. Ini sering banget muncul seperti ini. Biasanya daerah-daerah kabupaten seperti mungkin Pandeglang, Kalimantan, Sulawesi, pokoknya daerah-daerah yang memang agak jauh dari wilayah perkotaan. Saya sih kalau pribadi ngatain bilang ini bisa video penampakan asli atau hanya sekedar kain yang taruh di atas pohon. Kalau orang di atas pohon berdiri gitu ngapain juga, dan pohonnya pasti kan patah gitu, nggak mungkin kuat. Kita lanjutin dulu ya. Bang. Karena dulu saya waktu kecil pernah memang ada seperti ini, yang kuntilanaknya itu disenterin masih stay aja gitu loh. Memang sangat narsis kuntilanaknya. Kita ulang sekali lagi. Sudah. Belat beku kuntilanak. Ya Allah. Nah. Sudah, nah. Kuntilanak, nah. Kalau saya bilang ini nyata sih. Memang kebetulan, dan memang kok di kampung-kampung seperti ini sih urban legend yang sering terjadi. Nggak tahu kalau teman-teman semua bagaimana. Saya bilang ini sih asli. Oke, kita masuk ke video yang terakhir. Tulisannya, kita lihat tulisannya dulu. Pria ini melihat pocong di dalam rumahnya saat merekam temannya sambil bercanda. Pria ini melihat pocong di dalam rumahnya saat merekam temannya sambil bercanda. Kalau taya, cok. Kok kayak udah tahu ya ngerekamnya di pojok mana gitu. Kalau taya. Oh, temennya muncul dari situ kayak ngeprank lah, terus seolah-olah temen di videoin mukanya ngomel-ngomel temennya tuh. Terus berpose-pose kayak gitu ya. Gigi. Apa? Mana pocongnya? Oke, nggak kelihatan ya. Terus lari ngeliat ada seperti pocong ya. Coba saya lihat lagi deh. Sampai lari ke depan loh. Paniknya luar biasa. Coba saya liatin pas bagian pocongnya ya. Oh, itu seperti ngintip berdiri ya. Kemungkinan benar sih. Tapi nggak bisa langsung percaya banget, karena yang udah-udah biasanya langsung emang settingan gitu loh, putih-putih. Jadi ngapain rekam video temen yang lagi bercanda juga sebenarnya, kayak kalau tahu bakal kayak gitu. Terus dia lari ke depan, panik. Kita lihat ekspresinya deh. Temennya ngasih tahu nih ada pocong, terus larinya. Oh, panik, larinya kenceng. Terus diunjukin tangannya merinding. Salah gambar, salah tangkap, jadi kait-kaitan soal pocong. Dan kedua, atau settingan hanya untuk konten semata. Karena kalau teman-teman nongkrong waktu kecil juga begitu sih, memang suka bikin penampakan. Ayo kita bikin penampakan seolah-olah, jadi bentuk kayak heboh-heboh sendiri. Ya, dari 7 video ini saya katakan video creepy ya, video scary yang dari netizen. Sebagian besar tidak ada yang asli. Hanya satu tadi video kuntilanak yang bisa saya katakan itu asli, karena dari karakteristiknya mirip. Tapi sisanya itu hanya video settingan belaka dan sifatnya bercanda untuk konten saja. Ya itu aja. Teman-teman semua, Sobat Astral. Sampai ketemu di video selanjutnya di minggu depan.